istri, dan keluarga semua di rumah ini mengucapkan terima kasih banyak atas ringan langkah yang telah Bapak Ibu berikan, Bapak Ibu hadirkan di rumah kita ini. Mudah-mudahan kiranya kedatangan Bapak Ibu sekalian dan suatu keberkahan bagi kami, saya, istri, dan anak-anak kami. Alhamdulillah, tanggal 1 bulan 1 sesuai dengan hari kelahiran saya, Allah berikan anugerah kepada kami. Sosok putra yang hari ini kami nantikan lengkap sudah, Bapak Ustadz. Sudah yang pertama perempuan, Bapak Bupati, yang kedua laki-laki, hadir sudah di tengah-tengah kami. Maka untuk mensyukuri itu kami mengundang sengaja. Memang tidaklah kami undang semua Forkopimda di Kota Binjai. Mohon izin Pak Kapolres, mohon maaf, karena saya mengingat bahwa orang rumah ini kan selalu komunikasi dengan istri Pak Wali, istri Pak Kapolres, istri Pak Dandim, istri semua istri-istri Forkopimda yang lain. Pak Kires juga seperti itu. Jadi saya pikir biarlah orang rumah seperti begitu, Pak. Bukan berarti mengurangi hormat saya kepada pimpinan-pimpinan pejabat yang ada di Kota Binjai. Berbeda dengan Bapak Bupati Langkat. Di saat 3 hari yang lalu, kalau saya tidak salah, kami kegiatan sama di Telagah, ya Bapak Bupati. Bapak Bupati menyampaikan, menanyakan, sudah lahir anak kita. Saya bilang sudah Bapak Bupati. Kekekahnya kapan? Saya bilang insya Allah 7 hari ke depan. Thailand juga tak saya undang Pak Bupati, Pak Ustaz. Pasti tentunya kan ada harapan beliau, Pak Bupati, menanyakan kapan kekahnya. Jadi saya langsung bilang, Pak Bupati, kalau ada ringan langkah hadir. Ini mungkin cintanya Pak PLT sama saya nih, Pak. Jadi terima kasih Pak PLT, Pak Sekda, dan seluruh hadirin yang hadir. Ini mungkin tentunya kedatangan Bapak Ibu sekalian sudah membawa doa untuk saya, istri, dan insya Allah bakal kami berikan kepada nama nantinya. Mudah-mudahan walaupun tidak bisa semua memberikan sambutan, kami yakin ada doa yang Bapak Ibu bawa ke tengah-tengah terima kami ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kami mungkin dalam penyambutan, penempatan tidak sesuai, tidak pas pada tempatnya. Sekali lagi tidak ada niat kami untuk membedakan siapapun. Mungkin inilah kekurangan kami, mohon maaf kami sebelumnya. Ustadz yang sudah kami undang, mohon maaf Ustadz, karena Ustadz paling ujung. Kenapa ya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ustadz, kenapa Ustadz juga kami undang Ustadz? Hari ini saya wakil di Binjai Ustadz. Dan di sini kami masyarakatnya Pak Bupati. Andai kata saya hari ini pilih Ustadz Binjai, bagaimana perasaan nanti Pak Bupati? Saya pikir Ustadz, kalau saya nanti pakai Ustadz di Langkat, bagaimana nanti Ustadz di Binjai? Jadi saya bilang sama Ustadz-Ustadz yang lain, udah kita ambil Ustadz Bidan aja, saya bilang, supaya adil sih. Izin Ustadz ya. Sedikit Ustadz, ada harapan saya kepada putra saya. Dari lahir tanggalnya sama seperti tanggal lahir saya dan normal. Pasti tentunya Allah ada sesuatu yang Allah mungkin berikan hikmah, berkah yang mungkin hari ini belum bisa kami jawab itu apa. Tapi kami yakin itu ada. Untuk bersyukur, saya dan istri sudah sepakat. Sebelum lahir, 1 hari sebelum lahir, terucap saya dengan istri. Saya bilang, adik, kalau nanti lahir anak kita pagi, kita buat yuk malam khataman Quran. Pak, kalau sore macam mana? Saya bilang, ya sudah, usah cakapkan. Saya bilang, kalau sore nantilah itu, kalau pagi kita buat malam ya. Alhamdulillah pagi Ustaz. Alhamdulillah saya dibantu juga sama Ustaz Novandra, sama Ustaz-Ustaz yang lain, Ustaz Kurnia, Ustaz Ihsan, ada 7 Ustaz juga Ustaz. Dari malam pertama putra kita lahir, alhamdulillah nanti malam ini, malam 7, satu hari saya meminta tolong sama Ustaz-Ustaz yang lain untuk menghatamkan 1 Quran. Saya tidak mau 1 kata pun lepas dari kupingnya.
saya berharap kelak nanti dia jadi hafiz Quran. Dia bisa membawa saya dan istri, bapak mama saya, mertua saya, mungkin ikut dalam surganya nanti. Itu harapan saya kepada anak saya. Kenapa saya berikan nama Al-Fatih? Walaupun mertua dan orang tua saya, terserah mana yang terbaik disampaikan oleh mertua dan orang tua saya. Tapi saya sampaikan, mama, mami, pak, mak, ini rencana nama anak kami. Selaku orang tua, selaku mertua, mungkin itu yang terbaik. Mertua dan orang tua mengikuti dan mengaminkan itu nama anak kita Al-Fatih. Saya berharap mungkin dia juga nanti pernah ke Konstantinopel yang lain, Ustaz. Saya berharapnya seperti itu. Mungkin hari ini bapaknya tidak bisa menaklukkan sesuatu, tapi nanti kelak dia bisa menaklukkan apa yang mungkin belum pernah bapaknya taklukkan. Saya pikir itu harapan seorang ayah, seorang bapak dan seorang ibunya. Sekali terima kasih dan mohon maaf kami, segala kekurangan dan kelemahan itu hanya milik saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Rizky. Saya ingin menyampaikan selamat kepada kalian berdua, bahwasanya setelah lahir putra, yaitu cucu kami yang sebentar lagi akan ditabalkan oleh para ustadz, siapa yang disuruh nanti sama Pak Rizky, ya itulah nanti. Ya, saya juga belum menyebutkan namanya, tapi yang akan ditabalkan. Saya berterima kasih sangat kepada Bapak Bupati Langkat bisa dapat hadir, dan Sekda, Pak Kapolres, dan semuanya yang pada hari ini hadir menyaksikan penabalan nama anak Rizky dan keluarga. Terlebih kepada Pak Ketua MUI juga bisa dapat hadir di sini. Ini juga bukan gampang menghadirkan Pak Ketua MUI. Ya, saya pikir pembicaraan saya hanya cuma mengucapkan selamat sajalah kepada kalian berdua. Saya tidak lagi perlu mengajarin kalian, karena kalian pun sudah cukup di sini bujangan-bujangan dari orang tua. Jadi tidak perlu lagi berpanjang kalam saya kepada kalian. Terima kasih kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia sembahyang atas kelahiran putra kedua yang akan ditabalkan sebentar lagi. Semoga kelak menjadi cucu yang soleh, menjadi anak yang soleh, berakhlak mulia, dan menjadi penghafal Al-Quran yang dicita-citakan oleh kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terutama kami doakan kepada dosen kami agar selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan Ibu Nuraida sehat walafiat, semuanya keluarga besar yang ada di sini hadir. Terima kasih saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya menyaksikan langsung bahwa begitu suatu kebahagiaan yang luar biasa, tapi dalam bentuk syukur kepada Allah. Kalau dari nama ananda kita ini bukan hanya sekedar menentukan Konstantinopel, tapi dengan cita-cita dari saudara Rizky yang berharap anaknya menjadi hafiz. Banyak orang tua sekarang yang berharap anaknya jadi bupati atau jadi wali kota. Jadi ini mau jadi hafiz sudah hebat itu. Mudah-mudahan diijabah Allah. Apalagi tadi kita dengar begitu lahir paginya malam khatam Quran. Dalam sunnah cukup diazankan khatam Quran. Insya Allah segala sesuatunya yang dimulai baik dengan nawait yang baik, nanti hari depannya insya Allah juga akan menjadi baik. Tetap Rizky jaga sifat syukur ini supaya kita istiqomah dalam bersyukur kepada Allah. Ini tidak mudah. Ke depan nanti mungkin ada banyak tahapan-tahapan kehidupan ini. Dan kalau insya Allah kita senantiasa mensyukurinya, insya Allah akan ditambah Allah kebaikan-kebaikan itu. Saya mengucapkan selamat kepada Adinda Rizky. Tetap
membentuk keluarga yang damai, berbahagia, saling menyayangi, sakinah, mawaddah, warahmah. Kita doakan bersama-sama. Saya tidak juga berpanjang kalam. Melihat kondisi yang ada ini aja sudah satu keberkahan yang nyata. Mungkin wujud dari satu doa keluarga besar Pak Mogesa dan Ibu dulu sampai hari ini masih bisa melihat kebahagiaan itu. Karena kalau sudah anak ini kena mana, kalau sudah anak bahagia, orang tua itu rasanya senang kali. Mungkin kita tidak mendapat apa-apa ya Pak, tapi ada kepuasan kita berhasil menjadikan anak kita menjadi anak yang baik, dekat kepada Allah, baik silaturahminya kepada kawan-kawan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak ini juga membawa keberkahan kepada kita untuk mewujudkan cita-cita kami juga ini Pak Mogesa. Dan sambil menyelam minum air, tak boleh tak dimasukkan sedikit tanda-tanda baik di tahun 2023 tanggal 1 Januari. Kalau ditanya kenapa lahirnya sama, itu tandanya mau dapat tugas baru mungkin di lain. Bersama saya aja. Nggak boleh tegang-tegang kali dari tadi kita kuning mohon izin Pak Mogesa sedang hadir. Mudah-mudahan di kesempatan ini juga kami mohon doa restu supaya bisa melangkah ke depan dalam suasana yang lebih baik lagi. Tahun 2023 ini tak boleh berondok lagi, harus terang-terangan. Mudah-mudahan berangkat dari sini kami bisa memberikan yang terbaik untuk langkah dulu, ya kan gitu Pak. Bagaimana harus rezeki. Ori. Terima kasih, saya pikir terima kasih banyak. Alhamdulillah. Mungkin tak bisa berlama-lama, Ketua. Kami harus ke Medan. Ada 3 agenda lagi yang harus ada perinya. Supaya besok juga yang kawin entah berapa puluh orang bisa datang sambil nyelamin nama air. Bila itu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sabiyyana sammaynaka bismilladzi samakallah. Al-Fatih Fatihan Situpu bin Rizki Yonanda Situpu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wahai Ananda yang sangat kami cintai dan kami sayangi, hari ini kami semua tabalkan namamu dengan izin yang Allah berikan namamu dengan nama Al-Fatih Fatihan Situpu bin Rizki Yonanda Situpu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
kalian contoh. Banyak orang buat nama Aisyah, istri Nabi Muhammad. Dibuat lagi nama Asiyah, istri Fir'aun. Ada orang di masa Nabi dibuatnya namanya Asiyah, Ain Sad Tamarbuto. Apa artinya Pak? Pelacur. Ya jangan asal bahasa Arab Bapak Ibu. Ada namanya Siti Jarodah, ibu belalang, tidur aja kerjaan. Buat nama. Nah, yang ketiga mohon maaf Bang, jangan hilangkan nasab orang tua dengan nasab kita. Alhamdulillah dapat marganya Pak Nisa. Walaupun tak dapat dari nama besan dengan nama mertua karena satu-satunya cucu laki-laki dari anak laki-laki, sabar Pak, mungkin ada yang ketiga nanti. Buat lagi kata ibu tu Kak Dili ini buat lagi. Coba, kenapa saya termasuk saya banggakan Pak, nama saya Abdil Muhadir, nama atuk saya tentara atuk saya meninggal di usia ayah saya masih SMP. Lalu dia berpesan, kalau nanti kau punya anak, buatlah namaku di ujung namanya atau di pangkalnya, biar dia punya sejarah. Kalau namanya ini sejarahnya ayahnya tentara, maka dibuatlah Abdil, nama atuk saya. Nama atuk saya Abdil Latif, diambil separuh Abdilnya. Ayah saya namanya Ahmad Muhadir, maka diambil Muhadirnya, digabung Abdil Muhadir, hamba yang selalu dihadirkan, asalkan cocok. Jadi, saya bangga Pak, mohon maaf, nggak usah pakai langkat, nggak usah pakai minyak, Medan aja Bang, apa? Medan aja cocok. Aku senang ngakuin, agak banyak proyek di sini kan. Yang goyang pusat binji Pak, kawat juga ini kata orang itu. Buat nama, kenapa nama ini kadang-kadang malu orang Bapak Ibu kan. Jadi mohon maaf Pak Kapolres izin, saya Pak mantan guru TK. Jadi saya ada punya murid namanya lucu. Siapa namamu? Nak, Camry Pak Ustaz. Camry ini merek mobil. Ayahmu tukang bengkel? Enggak Ustaz, ayah polisi. Apa kaitannya ayahmu polisi namamu Camry dibuat? Awak lahir 17 Agustus Pak Ustaz, biar ada sejarahnya dibuatlah Camry, kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi buat nama yang baik, jangan asal buat nama. Ya, izin. Jadi abang udah selesai satu nih Pak, selesai nama yang baik. Jadi jangan tanggung-tanggung doanya kan. Tadi tanggung penakluk, langsung seluruh dunia mengenalnya karena nama dengan doanya. Ya, mohon izin. Yang kedua, apa yang hak orang tua Bapak Ibu, kalau sudah dia berakal maka berikan pendidikan. Harapan kita tadi adalah mohon maaf, begitu lahir Pak Bupati tadi menyampaikan hanya sekedar diajarkan, tapi hatam Quran sampai 7 hari berturut-turut. Makanya kata ulama, anak itu dalam sebelum kandungan pun Bapak Ibu sudah diajarkan. Makanya ada doanya sebenarnya Bang, cuma abang kudu mengundang saya kan. Ada amalan ketika Aminah, ini Bu yang ibu mau hamil, tolong dengar ceramah ini. Ketika ibunda Aminah, ibunda Rasulullah hamil, dalam kandungan itu adalah Rasulullah, maka datang malaikat mengajarkan satu doa. Ada orang sekarang ngomong Bang, mohon Ustaz, awak kan lagi hamil 7 bulan ya. Apalah kira-kira amalannya Ustaz biar anak awak kanting Ustaz kayak Nabi Yusuf? Apa kata Ustaz? Baca aja surah Yusuf setiap habis sholat, hapus perutnya. Enggak, bohong. Bohong. Mama saya sering baca surah Yusuf waktu normal. Inilah yang lahir Pak. Gak ada kaitan itu. Yang mana siapa nih Ustaz? Apa kayak Nabi Yusuf kayak gini? Betul nggak aku dengar ceramah ini kan? Bohong itu, aku udah korban aku. Ini doanya, ini doa. Ayo, u'izuhu, ayo, bil wahid min sarri kulli hasid. Apa makna doa ini? U'izuhu bil wahid, aku berlindung kepadamu ya Allah, engkau yang maha esa, min kulli syarri hasid, setiap orang yang ingin berbuat rasa dengki. Kenapa? Orang tak suka Muhammad akan lahir. Maka Bapak Ibu Muhammad, maka ada kejadian Bang, 8 bulan, 7 bulan kandungan kosong kan modelnya. Betul, itu bukan bohong. Karena orang tak suka dengan kelahiran anak, dibacalah doa. Ketika lahir, datanglah kakeknya Abdul Muthalib, diayun-ayunkan. Maka orang Melayu juga begitu Pak, semua suku. Ada yang marhaban, ada yang Muhammad diayunkan. Kalau kami orang tafsir tanya Bang Jahar, Muhammad dibuih-buihkan. Kalau kami orang tafsir dibuih-buihkan. Buih dainang, buih campung, ale campung, camporong lampu dinding, arulom lope borukon, tolu kabupaten Manyabayun. Itu orang tafsir berbuih-buih. Orang Melayu pakai senandung kan? Jalan-jalan ke kota Langkat, singgah sabontar di kota Setabat,
doakan kau nanti nak kalau bosan jadi pejabat. Kalau tak mau nang pinomat jadi ustaz. Ya, kalau tak mau nang kan udah jadi ustaz. Itu Melayu Langkat, masuk Melayu Delhi sampai nanti pesisir itu pakai lagu bu. Ada lagu itu. Ayun dibuai anakku yang manis, si buah hati intan permata, ibu buaikan janganlah menangis. Tidurlah tidur anakku sayang. Makanya ibu itu harus jadi pencipta lagu walaupun diulangi nggak hafal lagi dia. Mama dulu gitu. Ya Allah anakku ini ya Allah walaupun itu kayak ayah ini. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Kalau baik, kalau marah anak setan. Udah sorry pak, udah sorry. Kalau nggak kayak gini siapa kawan gue cuma oyong. Itu. Berikan pendidikan apa Al-Quran tadi. Setiap yang didengarnya dalam lingkungan itu yang direkamnya. Maka kalau anak sekarang bilang pau, bodoh, anjir, pasti orang tua suka ngomong dalam sekeliling keluarga. Kami orang tafsir menuturkan aja salah ngomong marah pak. Maka tadi Muhammad hormatnya bapak mengisah kepada besannya, takut dia bicara dulu. Itu sudah diajarkan waktu kecil beradat itu begitu. Begitu harus diajarkan. Pantang itu ucapan selalu dengan anak. Gak boleh nak ya, gak boleh nak ya. Kenapa? Pendidikan terbesar adalah dari orang tua. Yang ketiga, kalau sudah dewasa dia nikahkan. Menikah ini pun tak banyak macam-macam bapak ibu. Jangan pula kadang-kadang kita Muhammad aku udah korban aku pak. Kadang-kadang orang tafsir ini Muhammad tanya lah bang Jarin. Kami orang satu kampung. Orang tafsir ini anti kali kadang-kadang Muhammad yang gak satu marga. Aku baru regar. Jangan cari orang lain, cari pemarga. Orang pemarga ini tinggi pasarannya pak, tinggi. Aku udah tanya, dua nggak jebol, dua nggak tembus. Itu Baru Nasution 75 nggak mau lewat. Nggak lewat betul. Berat. Melayu cepet limpul, Melayu cepet limpul. Apa nggak mau nggak bawa? Agak-agak sedikit pasarannya agak murah Jawa. Ibu orang apa? Mendeli, karo ya wah, imbang. Jangan laga pak, jangan laga pak. Kenapa babi Muhammad? Sifat berkeluarga ini bang, jangan hanya punya anak merasa punya cucu. Yang banyak sekarang gitu pak. Muhammad dia punya anak, dia sendiri punya cucu. Manfaatkan waktu abang sama mertua. Biarnya tersinggung pak, bapak ditunggu-tunggunya, datangkan dia. Kalau jangan mana simpati, itu bukan keluarga yang baik. Ajarkan anak ada waktunya. Gak bisa bang kau kesana ya, mungkin rindu ayah. Begitu yang makna keluarga ini. Karena kita ini kadang-kadang tak ngerti. Kita yang punya anak bahagia sendiri. Orang juga pengen bahagia dari anak kita, tak ngerti. Maka ketika nanti menikah ajarkan. Konsep menikah ini tak banyak bagi. Pertama adalah apa kata beliau, biar bahagia ibtisama wa du'aba. Senyum bahagia, simpan masalah. Jadi bang Rizky, macam mana pun masalah bang di kantor, jangan bawakan ke rumah. Kakak kami ini punya anak kecil, banyak yang dipikirkannya. Mau proyek macam mana pun 2023, jangan bawakan sama dia. Kadang-kadang pun, kenapa bang? Diam kau, gak tahu pada kali goyang-goyang. 2024 2 tahun lagi, dia mikir kau. Jangan dulu. Nikmati dulu beranak kecil, betul loh, nikmati dulu lah, betul lah Pak Mengesah. Iya, baru beranak kecil dan 2 bulan, aman itu. Yang punya istri kan nggak tahu sehatnya suami, ini istri yang tahu. Mohon maaf Pak ya, izin Pak Musa, kita tahu Bapak kurang sehat karena saya juga dapat hadiah berdua dari Bapak Om juga, dapat doa didoakan kami Muhammad di Mekah. Alhamdulillah, tapi istri yang mendoakan kita lebih baik. Kalau anak ini belum tentu ada waktunya sama kita, maka jaga baik-baik ini Pak. Jaga, kenapa penyakit pejabat nih Pak Muhammad ini Pak Musa, Muhammad penyakit pejabat nih asalkan dari atas ini goyang bukan cabang ini penyakit kan ibu mau menghargai kan. Ibu pun jangan setiap saat pulang kerja suami banyak masalah, bukan harus materi yang dibawa pulang. Nasihati dia, ku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang, tapi
membawa kesetiaan. Dirimu bagaikan layang. Kalau sekarang tanya Pak Muyo, kalau sekarang di rumah ngomong iyalah retorika bisa lah kau. Itu aja kunci Bapak Ibu, tak banyak. Jadi 3 ini Bapak Ibu. Pertama sudah selesai awal. Yang kedua, berikan pendidikan yang baik. Tidak harus jadi ustaz, minimal dia ngerti agama dan paham agama. Target kita bukan dia jadi ustaz, minimal dia cinta dengan ustaz. Bukan kita banggakan Pak Mongesa, banyak cerita-cerita indah Muhammad. Beliau menghargai Ahlul Quran. Sampai sekarang terdengar Pak, Syekh Muhammad diberangkatkan walaupun melalui Bu Delia. Kenapa sore saya pun ingin menghibur Pak Mongesa. Ya, jangan terasa sakitnya, walaupun itu sudah sanggup beliau tertawa dan bahagia. Keluarga bahagia semua dengan kehadiran cucunya. Dari cucu bersama cucu dan keluarga yang sama. Mudah-mudahan kita ikut bahagia bersama. Amin ya rabbal alamin. Motor tank bawa kayu, thank you bagi yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak mulia seperti akhlaknya para orang-orang mulia di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, di majelis yang mulia ini kami bermohon kepadamu, jadikanlah Al-Fatih ini menjadi anak yang cinta kepada baca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang menghafal sekaligus anak yang mengamalkan Al-Quran, sekaligus anak yang memperjuangkan nilai-nilai dan ajaran Al-Quran untuk kebaikan dirinya, kebaikan keluarganya, kebaikan masyarakat Sumatera Utara, kebaikan bangsa Indonesia, kebaikan umat di seluruh. Kami bermohon kepadamu, Allahumma anzilir rahmah wal ni'mah wal barakah was sihhah was salamah alaina wa ala ahli hadzal bait, khususnya kepada Ananda Al-Fatih Fatihan Setepuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina all the things that you've done. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.